Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama akan menjalani hari ini dengan percaya bahwa tugas kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan bila di awal minggu ini kita mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Kita pujikan PKJ 281, PKJ 281, tiap orang harus tahu. PKJ 281. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertambah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa tiap orang harus tahu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami melanjutkan kehidupan kami, sebelum kami melangkah berencana, semoga firman Tuhan ini juga kami ketahui dulu, kami pelajari dulu, kami endapkan dulu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 89. Mazmur 89 ayat kalau kitab fisik 47 sampai 53. Mazmur 89 ayat 47 sampai 53, Alkitab handphone 46 sampai 52. Mazmur 89 Alkitab fisik 47 sampai 53. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murka-Mu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam doaku aku menanggung penghinaan segala bangsa, yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Bapak Saudara, semua pilihan yang dibuat dalam hidup ini pasti punya konsekuensi, baik itu yang baik buat diri kita maupun orang yang di sekitar kita terkait dengan pilihan tersebut. Ketika memilih taat atau tidak taat kepada Tuhan, pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, konteks dari Mazmur ini adalah kesetiaan Tuhan, baik kepada Daud maupun kepada umatnya yang tidak lekang oleh waktu. Bagian terakhir dari Mazmur ini mengindikasikan ketidaksetiaan umat kepada Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun hal ini tidak mengubah kesetiaan Tuhan terhadap umat janjinya, namun ketidaksetiaan itu tidak dapat menghindari umat dari hukuman Allah. Hukuman Allah atas umatnya tetap dinyatakan untuk menunjukkan sifat Allah, yaitu Allah yang Maha Kasih, juga Maha Adil, Maha Kudus. Saat umatnya melanggar hukum dan ketetapannya, mereka akan dihukum berdasarkan perbuatannya. Dan pemazmur juga menggambarkan hukuman dari kemarahan Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan dan menyembunyikan diri dari umatnya. Di sini pemazmur bicara tentang cara Allah menghukum mereka, yakni membiarkan umatnya ditindas oleh bangsa lain. Kehancuran Yerusalem dan pembuangan Babel memperlihatkan tindakan Allah yang membiarkan umat ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Nah, murka Allah yang menyala-nyala atas dosa manusia diekspresikan dan sepenuhnya di atas kayu salib. Allah menghukum dosa umat manusia dalam murka yang ditimpakan kepada putranya sendiri. Sehingga Bapak Saudara, kita bersyukur Tuhan telah menanggung dosa kita, yaitu maut. Kita berterima kasih karena Allah tidak meninggalkan kita selamanya. Dia senantiasa mencari kita yang terhilang melalui Yesus Kristus. Hal ini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Ketidaktaatan kepada Tuhan ada konsekuensinya dalam hidup. Karena itu jangan bermain-main dengan murka Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk berhati-hati dalam bersikap. Kami tahu bahwa Tuhan kami baik, kami tahu bahwa Tuhan kami itu responsif, tapi bukan berarti kami bisa kurang ajar sama Tuhan. Mampukan kami juga tidak nekat
mencobai hidup ini, tidak nekat kalau kamu tahu udah itu tidak tepat. Kalau kami tahu kami harus berproses, sabar, mampukan kami untuk mengikuti apa kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.